Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rizka. Apa kabar, Bu Lilis? Alhamdulillah, Bu Rizka, baik. Bagaimana kabar Ibu Rizka? Alhamdulillah baik juga, Bu. Ini kok tumben menghubungi saya ya, Bu? Ada apa ini? Apa ada yang ingin disampaikan begitu? Iya Bu Rizka, ini baru ada sedikit masalah. Hmm, Ingin oh ya, berbincang dengan Bu Rizka. baik. Kelihatan ini dari raut mukanya sepertinya sedang ada kegalauan, begitu ya, Bu ya? Eh, Iya Bu Rizka. Baik, ini kira-kira yang pengen disampaikan nanti atau yang diharapkan dari pembicaraan kita sore hari ini apa ya, Bu Lilis ya? Hmm, untuk yang saya harapkan kita dapat referensi-referensi atau hal-hal yang bisa memecahkan masalah atau problem yang saya alami, Bu Rizka. Oh ya, baik. Nanti kita berdiskusi ya, Bu ya. Semoga dapat pencerahan begitu ya setelah diskusi hari ini. Bu Ya, Lilis, ini benar. kira-kira masalahnya apa ya, Bu Lilis ya? Begini, Bu Rizka. Di lembaga sekolah TK itu kan kita sebagai guru juga merangkap sebagai operator, juga Mm-mm. merangkap sebagai tukang kebun, juga merangkap sebagai TU atau untuk administrasi semuanya seperti itu, Bu Rizka. Jadi em, termasuk juga sebagai mengajar putra-putri kita seperti itu, Bu Rizka. Oke, Masya Allah luar biasa ini Bu Lilis jadi multi talenta ya semuanya. Selain mengajar tadi tapi juga ada tugas sampingan lainnya ya, jadi Benar operator, sekali, Bu bahkan Rizka. jadi menteri keuangan juga ya, ngurusi Benar sekali. uang, apalagi jadi apa tadi yang bersih-bersih juga ya Bu ya. Masya Allah luar Benar. biasa nih. Nah, eh, situasinya sekarang itu bagaimana sih Bu? Apakah memang menjadi beban tersendiri untuk Bu Lilis begitu? Hmm, bagi saya cukup beban ya, Bu Rizka, karena jika eh, Mhm. untuk beban menurut saya itu karena pada saat kita itu harus menyelesaikan tugas operator pada saat jam mengajar seperti itu, Bu Rizka. Jadi bertumpuk-tumpuk tugas yang harus kita lakukan seperti itu, Ibu Rizka. Oh baik, jadi kadang pekerjaan yang tugas-tugas sampingan itu tadi harus harus mengorbankan waktu mengajar begitu ya Bu ya? Iya, benar sekali, Ibu Rizka. Kalau dalam posisi seperti itu berarti Bu Lilis harus meninggalkan anak-anak begitu? Atau bagaimana pengkondisiannya terhadap murid Bu Lilis? Untuk itu, Ibu Rizka, saya harus meninggalkan anak-anak karena itu hal yang terakhir, maksudnya pilihan terakhir seperti itu, Bu Rizka. Jadi terpaksa sekali saya harus meninggalkan anak-anak dan untuk dihandle oleh teman sejawat atau rekan kami dalam satu sekolahan, Ibu Rizka. Seperti itu. Oh baik, jadi satu sekolah ada berapa guru ya Bu ya? Iya, Bu Rizka. Di sekolah saya itu kan ada satu sekolah itu ada 3 guru, Ibu Rizka, satu kepala sekolah, eh, satu kepala sekolah, 2 guru termasuk saya, seperti itu, Bu Rizka. Oh baik, jadi Bu Lilis, kalau pembagian tugasnya itu semua di Bu Lilis begitu? Iya, Bu Ya, Rizka. oh baik, Eh, luar biasa. ini karena kan 2 guru saya itu sudah usia, ya sudah senior lah, usianya sudah banyak gitu ya, maksudnya. Eh, nah, itu mereka itu dalam hal IT itu mereka
kurang begitu, kurang untuk dalam hal IT-nya mereka itu kurang Ibu Rizka. Jadi terpaksa untuk karena kan sekarang itu kan laporan semuanya itu harus serba cepat, ada waktu deadline-nya dan itu merupakan laporan dengan online. Lalu eh, guru-guru saya itu masih kurang dalam memahami IT seperti itu Bu Rizka. Oke, baik. Jadi memang karena faktor usia tadi, jadi Bu Lilis harus menghandle semuanya, begitu ya Bu ya? Iya, benar Bu Rizka. Jadi, Mungkin kalau kalau mereka bisa paham sedikit tentang IT, mungkin nanti bisa membantu saya. Seperti itu Bu Rizka. oke, baik Bu Lilis. Kalau ini Bu Lilis, jadi sebenarnya harapannya Bu Lilis itu seperti apa ya dari semua tugasnya itu kan di Bu Lilis semua. Sebenarnya harapannya itu pengennya itu seperti apa atau bagaimana begitu Bu? Iya, harapan saya Ibu Rizka, kita dapat bekerja sama eh, dalam hal pembelajaran, dalam hal administrasi, dan dalam hal lainnya, termasuk operator ataupun eh, kebersihan sehari-harinya. Oh, Dan baik. harapan saya ingin bagaimana ya, kita itu bekerja sama, saling bekerja dan saling menyelesaikan masalahnya seperti itu, Bu Rizka. Oke, baik. Jadi pengennya ada pembagian tugas sehingga bisa saling kerjasama melengkapi satu sama lain begitu ya Ibu ya. Iya, Kalau yang benar Ibu Rizka. kalau yang disampaikan Bu Lilis tadi merupakan kondisi ideal begitu ya. Kita kasih di level 10, berarti di antara 1 sampai 10 itu Bu Lilis sekarang ini posisinya di nomor berapa begitu ya Bu ya? Untuk Hmm, menghandle semua itu. Untuk posisi 1 sampai 10, saya masih ada di posisi 5, Bu Rizka, menurut saya. Oh iya, karena tadi harus menghandle semuanya begitu ya Bu ya. Iya, benar Bu Jadi, Rizka. kalau begitu kira-kira Bu Lilis ingin menaikkan itu ke angka berapa ya Bu kira-kira? Ke level berapa begitu? Saya untuk meningkatkannya karena kondisi yang seperti ini mungkin di level 7 itu sudah baik, Bu Rizka. Ya, baik. Di level 7 ya Bu ya. Berarti Benar. kira-kira yang ingin Bu Lilis lakukan untuk naik di level 7 itu apa ya Bu ya? Oke, untuk alternatif yang ingin saya lakukan ya Ibu Rizka, saya ingin maksud saya ingin mengajari guru-guru saya lainnya tentang pemahaman IT, pemahaman administrasi, dan pengembangan-pengembangan yang dapat kita Baik. pelajari bersama seperti itu, Bu Rizka. Jadi biar kita itu nanti bisa kompak, bisa mengerjakan tugas kita bareng-bareng seperti itu. Oke, luar biasa ya Bu ya, idenya bagus sekali. Jadi ingin sharing ilmunya begitu ya. Jadi nanti yang bisa itu tidak hanya Bu Lilis tapi rekan yang lain juga bisa, bahkan bisa saling membantu. Begitu ya Bu ya. Oke. Iya, benar sekali, Ibu Rizka. Kira-kira ada eh, cara lain tidak Bu yang ingin Bu Lilis lakukan lagi? Oke. Cara lain nanti saya ingin mengadakan rapat kecil seperti itu, Bu Rizka. Oke. Rapat kecil nanti kita akan menyepakati bersama apa apa saja yang akan kita kerjakan dalam hal pembelajaran, administrasi ataupun hal lainnya. Jadi kita akan menyepakati tugas-tugas apa saja yang akan kita dapatkan dan akan kita lakukan seperti itu, Bu Rizka. Baik, luar biasa ini. Jadi Bu Lilis ingin nanti ada kesepakatan bersama begitu ya Bu ya. Benar Dengan terlebih sekali. dahulu mengadakan rapat kecil. Nah, ini ide yang bagus Bu Lilis. Kira-kira ingin Bu Lilis realisasikan kapan ya Bu?
Di akhir pekan setiap hari Sabtu itu di Mhm. sekolah saya itu ada rapat kecil untuk melakukan kegiatan minggu berikutnya. Mungkin akan saya lakukan di pekan besok, Ibu Rizka. Jadi akan saya usahakan bicarakan di pekan besok itu kepada kepala sekolah dan rekan sejawat saya. Baik, luar biasa. Berarti segera ini ya Bu ya, pekan besok Iya, mau direalisasikan mengadakan rapat kecil itu tadi. Baik, iya, Bu Rizka. mungkin ada komitmennya, komitmen Bu Lilis bagaimana agar yang tadi Bu Lilis sampaikan itu benar-benar terrealisasi begitu Bu? Ya, komitmennya yaitu dengan cara kita akan eh, legowo dan menyepakati apa eh, tugas kita masing-masing seperti itu, Bu Rizka. Jadi kita harus paham dan sepakat apa saja tugas kita nanti seperti itu. Jadi biar mereka itu tidak ada beban dalam melakukan tugas-tugasnya seperti itu, Bu Rizka. Baik, luar biasa. Jadi kalau sudah sepakat ya harus dilaksanakan begitu ya Bu ya? Iya, Oke, benar, Bu Rizka. oke, baik. Oke, berarti kira-kira ini yang dibutuhkan dukungannya siapa saja Bu? Dukungan. Dukungan dari rekan sejawat, kepala sekolah, serta mungkin dari peserta didik juga. Oke, baik. Jadi butuh dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, begitu ya, Bu, ya? Nah, Iya, benar eee, sekali. oke, luar biasa. Bu Lilis, coba kita review ulang deh, Bu, sebentar hasil Ya, diskusi kita hari ini. Menurut Bu Lilis, kira-kira yang Ibu dapatkan dari sesi diskusi kita hari ini apa ya, Bu, ya? iya, Ibu Rizka. Yang saya dapatkan di sesi diskusi atau percakapan kita di sore hari ini, saya merasa lebih lega, dapat menyampaikan apa yang menjadi momok atau unek-unek saya dalam pembelajaran ini, dan eh, saya juga mendapatkan inspirasi-inspirasi untuk menyelesaikan apa masalah yang sudah menurut saya menjadi beban di sekolah saya seperti itu, Bu Rizka. Ya, luar biasa. Wah, selamat ya Bu, setidaknya sudah ada gambaran nanti untuk menyelesaikan apa yang tadi menjadi masalah atau menjadi pikiran di benak Bu Lilis begitu ya. Iya, Ibu Rizka. Ya, semoga nanti bisa terselesaikan. Nanti kalau ada waktu bisa hubungi saya lagi ya Bu ya, kita bisa saling sharing begitu. Iya, Bu Rizka. Nanti tidak lupa saya akan mengabari bagaimana hasilnya yang akan kita dapatkan nanti. Baik, terima kasih Bu Lilis, tetap semangat, semoga tetap bisa menjadi guru profesional dan setiap beban yang diemban Bu Lilis bisa terlaksana dengan maksimal, begitu ya Bu Lilis? Ya, terima kasih juga Ibu Rizka atas inspirasinya dan atas percakapan kita di sore hari ini. Baik, sama-sama Bu Lilis. Oke, terima Kita kasih Bu sambung lain waktu ya. Rizka. Ya, Ibu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lilis. Kita mulai di refleksi diri, refleksi ya Bu Rizka. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik, semua berjalan dengan baik dan runtut, serta dapat dipahami dengan baik dari segi bahasa dan pengertian yang saya dapatkan. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Untuk alur, sudah menggunakan alur Tirta. Alur Tirta sudah masuk, kehadiran sudah mengikuti, dan sudah mendengarkan dengan baik. Dengan menganggukkan kepala dan memberi respon kontak mata, jadi kita bisa tahu bahwa eh, coach sudah memberikan tanggapan untuk kita. Untuk selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau dapat menghadiri ya?
sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelumnya posisi posisi duduk dengan nyaman dan tetap tenang, tetap memperhatikan dan mendengarkan apa yang dikatakan coach dengan kesadaran diri penuh. Jadi dengan kemauan kita memperhatikan seorang coach. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya dengan latihan untuk mengulang coaching dan menyaring pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik. Untuk umpan baliknya ini, saya yang membacakannya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ya, untuk umpan baliknya itu pertanyaan untuk coach. Apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Perasaan saya setelah berbincang-bincang dengan Ibu Rizka tentunya menjadi lebih lega, dapat menggali potensi apa aja yang ada di diri saya dan banyak apa itu namanya penyelesaian-penyelesaian pemikiran-pemikiran untuk menyelesaikan masalah yang saya anggap menjadi beban sehari-hari saya dalam bekerja, beban sehari-hari saya dalam mengajar peserta didik, seperti itu. Dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diberikan oleh Bu Rizka, saya bisa menggali potensi dan dapat memecahkan masalahnya dan mendapatkan solusinya. Seperti itu, Bu Rizka. Baik. Terima kasih, Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rizka. Waalaikumsalam, Bu Lilis. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Rizka? Alhamdulillah, Bu, walaupun ya banyak beban pikiran ya ini, Bu, ya karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan begitu. Kelihatannya terlihat sekali di raut wajah Ibu Rizka ini ya. Iya ini, Bu. Oke, kita santai saja Ibu Rizka, Iya, rileks ya, baik, santai Bu. saja. Oke. Oke, Bu Rizka, hari ini, sore ini kita akan berbincang-bincang. Sepertinya beban apa ini, Bu Rizka? Perbincangan kita hari ini itu akan bertujuan untuk apa? Seperti itu, Bu Rizka. Jadi saya ini pengen diskusi gitu, Bu, pengen sharing sama Bu Lilis. Nanti kira-kira Bu Lilis bisa bantu saya untuk cari solusi gitu, Bu, dari permasalahan saya ini. Begitu, Bu. Oke, jadi harapannya Bu Rizka itu akan bisa mendapatkan solusi seperti itu ya di percakapan kita sore ini ya. Betul, Bu. Masalah yang Ibu Rizka hadapi saat ini apa ya Bu Rizka menurut Bu Rizka nih ya? Ya ini Bu, masalah anak-anak di kelas ya Bu ya. Jadi Ya. gini Bu, kapan belum lama baru kemarinnya itu toh Bu, saya kan bentuk diskusi kelompok begitu ya. Saya bentuk diskusi kelompok, itu ada saya pasangkan ada satu kelompok itu ada satu putri, satu putra begitu ya. Itu ketika dia jadi Hmm. satu kelompok, itu teman yang lain itu langsung kayak apa ya, cie-cie gitu loh Bu. Nah, jadi kan kemudian Hmm. saya kulik lagi kok kenapa, ada apa, begitu toh. Ternyata mereka ngaku kalau ada hubungan pacaran begitu, Bu. Jadi, dari situ kemudian saya tanya lagi satu kelas begitu ya, Bu. Ternyata tidak cuma itu, banyak beberapa terus ngaku begitu, Bu. Jadi wajar ya, Bu, ya memang karena kelas 6 itu kan masa-masa pubertas begitu ya. Cuma kan kalau kita sebagai orang tua begitu ya, Bu, ya. Orang tua itu kayak ada kekhawatiran yang, "Loh kok sudah begini?" Gitu loh. Takutnya nanti kalau,
keblabasan, terus ada apa ya, Hal-hal pergaulan yang bebas begitu loh Bu, gitu Bu oke. Lilis. Oh ya, jadi masalahnya Bu Rizka ini puberitas anak didik Ibu Rizka seperti itu, nggih. Jadi Iya ada Bu, kedekatan-kedekatan eh, kedekatan-kedekatan apa itu spesial seperti itu iya. ya, Bu Rizka. Terus untuk untuk situasi saat ini yang ada di kelas Bu Rizka, itu bagaimana Ibu Rizka? Kalau itu sebenarnya tidak mengganggu pelajaran ya Bu ya, memang tidak begitu pengaruh besar. Cuma memang, saya itu kayak khawatir gitu loh Bu, karena kan banyak ya pemberitaan sekarang ini ya Bu ya, di pemberitaan di luar sana, eee, pergaulan-pergaulan bebas di usia-usia sebegitu ya Bu ya. Apalagi info yang kemarin itu di sebelah, bukan sebelah rumah, sebelah tetangga kecamatan itu ya Bu ya, ada yang sampai dia itu pergi gitu sama pacarnya sampai jauh nggak pulang beberapa hari. Nah itu kan jadi kayak kekhawatiran sendiri begitu loh Bu. Begitu Bu Hmm. Lilis. Jadi situasi sekarang itu Bu Rizka merasa cemas ya Bu Iya, Rizka ya. betul Bu Lilis. Anak didik Ibu Rizka yang takutnya nanti kalau ada pergaulan bebas ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu ya Bu Rizka. Kira-kira harapan Bu Rizka itu ingin anak didiknya itu yang seperti apa begitu Bu Rizka? Kalau harapan saya ya Bu Lilis ya saya pengennya, saya nggak melarang Bu, saya tidak melarang, tapi setidaknya mereka itu paham, bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis dengan yang baik itu bagaimana, begitu Bu. Jadi mereka tidak terjerumus di pergaulan bebas, begitu Bu Lilis harapan saya. Berteman ya berteman, sewajarnya saja, begitu. Iya, hebat sekali ya Bu Rizka. Jadi ingin anak didiknya itu tetap melakukan hal yang positif dan tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Ya, Seperti betul Bu itu. Lilis. Oke, kira-kira apa yang bisa Ibu Rizka lakukan atau hal apa yang ingin Ibu Rizka Hmm, Begini Bu Lilis, kalau saya pribadi sih pengennya tuh ya anak-anak, tetap terbuka sama saya. Ada apa-apa itu semuanya terbuka, cerita, jujur sama saya begitu Bu. Jadi kalau mereka terbuka kan saya juga, secara tidak langsung bisa memantau mereka, pergaulan mereka itu bagaimana, begitu Bu Lilis harapan saya. Pengennya saya gitu, rencananya saya begitu. untuk rencana Bu Rizka ini apakah akan ada eh, jalur-jalur lain yang menurut Ibu Rizka itu bisa mendukung atau dapat mensupport Ibu Rizka dalam menghadapi murid-murid yang masa-masa puberitas ini seperti itu Bu Rizka? Tentunya kalau saya sendiri tidak bisa ya, Bu, ya, karena saya kan kalau di sekolah kita mantaunya cuma sampai siang begitu ya, Bu, cuma pagi Ya sampai siang. benar. Banyak, anak-anak itu aktivitasnya banyaknya di rumah. Jadi mungkin nanti saya bisa mengajak kerjasama atau komunikasi begitu dengan orang tua, orang tua anak-anak saya begitu, Bu. Jadi kita saling bantu begitulah. Saling komunikasi anak-anak orang tua itu bisa mengontrol pergaulan anak-anaknya itu bagaimana, begitu. Oke, pemikiran yang sangat baik sekali, Bu Rizka. Hmm, Jadi Bu Rizka dalam menghadapi siswanya itu karena tidak mungkin Bu Rizka itu menghandle sendiri, Bu Rizka akan mengajak pihak lain untuk bekerja sama dalam menghadapi siswa-siswa yang masa-masa puberitasnya yang mungkin sekarang baru marak seperti itu ya Briska dengan betul, Bu. berkomunikasi dengan orang tuanya ingin lebih agar siswa itu dapat terbuka lagi dengan Ibu Rizka menggali informasi dengan orang terdekat Iya, murid-muridnya Ibu Rizka seperti itu ya Ibu Rizka iya, betul, Bu. sangat baik sekali Ibu Rizka. Oke.
Kira-kira kapan Ibu Rizka akan melakukan kegiatan untuk Mhm. bekerja sama dengan orang tua itu, Bu Rizka? Mungkin segera ya Bu ya, karena memang sudah kemarinnya itu saya tahu, jadi mungkin segera saya komunikasikan dengan orang tua. Mungkin kalau nggak besok begitu ya Bu ya, saya mungkin bisa japri atau saya share di grup, ya bagaimana tetap harus memantau perkembangan atau pergaulan anak-anaknya di rumah begitu Bu. Oke, oh iya, hebat sekali Bu Rizka, bekerja yang sangat cepat dan gercep sekali ya ini Bu Rizka ya. Oke. Untuk komitmennya Ibu Rizka, bagaimana komitmen Ibu Rizka? Iya, komitmen ini sangat sangat perlu ya Bu ya. Jadi ya itu tadi saya harus benar-benar komunikasi sama orang tua begitu ya Bu ya. Dan saya ingin ini tuh secara berkesinambungan, tidak cuma saat ini tapi seterusnya juga saya harus sering-sering berkomunikasi dengan orang tua. Selain itu juga saya harus kasih pencerahan begitu atau bimbingan bimbingan anak-anak saya bagaimana mereka harus bergaul dengan yang baik begitu Bu. Iya, oke, hebat sekali pemikiran Ibu Rizka ya. Semoga setelah bincang-bincang kita hari ini, apa yang sudah Ibu Rizka dapatkan di percakapan kita hari ini, Bu Rizka? Baik Bu Lilis, saya jadi sedikit saya banyak ada pencerahan ini Bu ya. Jadi apa yang harus saya lakukan ke depannya itu saya semakin mantep gitu Bu. Saya semakin mantep mau merealisasikan ini Bu. Jadi lega ini saya Bu. Iya, Bu Rizka. Semoga apa yang ingin dilaksanakan Ibu Rizka dengan berkomunikasi dengan orang tua bisa diterima dengan orang tua mereka dengan baik, dan semoga apa yang menjadi program Ibu Rizka dapat berjalan lancar. Begitu Bu Rizka. Terima kasih ya Bu Lilis ya untuk Ya, sudah meluangkan sama-sama Ibu waktu Rizka. ini untuk saya. Iya, iya Bu Rizka, semoga kita dapat bertemu lagi. Terus Ya, nanti bagaimana kelanjutannya bisa berhubungan lagi dengan saya ya Bu Rizka. ya, ya, nanti saya diskusi lagi nih Bu perkembangannya bagaimana sama Bu Lilis. Begitu Iya, Bu, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya. iya sama-sama Bu Rizka. Semoga sehat selalu ya. Amin. Saya pamit dulu ya Bu ya. Iya, Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan umpan balik saya ya Bu Lilis. Iya Ibu Rizka, silakan. Pertanyaan yang pertama tentang apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi percakapan coaching antara saya dan Bu Lilis itu tadi sudah sangat berjalan dengan baik, G. Sebagai pedomannya kita menggunakan tahapan Tirta, sudah sangat lengkap, runtut sekali mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan terakhir tadi tanggung jawab begitu. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Jadi sudah sangat baik semuanya, tinggal dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi, mulai dari kompetensi inti. Yang pertama tadi kehadiran penuh, Bu Lilis sudah meluangkan waktunya dengan hadir secara penuh begitu, tidak disambi apa-apa, tidak disambi yang lainnya. Kemudian sudah mendengarkan dengan aktif juga tanpa memberikan asumsi terhadap pernyataan yang saya sampaikan. Jadi tidak mengejudge begitu. Kemudian fokus kepada diri saya, bukan terhadap permasalahan saya begitu. Kemudian pertanyaannya juga pertanyaan yang terbuka, artinya bisa menggali semua yang ada pada menggali pikiran saya lebih dalam lagi dan pikiran saya yang ke depan begitu. Kemudian pertanyaannya juga berbobot semuanya karena berusaha mendorong ide
dari saya sehingga saya bisa menyusun rencana saya secara sendiri begitu, secara mandiri. Begitu Bu Lilis. Kemudian yang ketiga, bagaimana tetap presence sebelum dan saat coaching. Sebelum coaching berarti kita harus cari posisi kita yang nyaman. Kemudian ketika sudah mulai coaching, kita tidak boleh melakukan aktivitas lain. Jadi kita harus fokus pada coachingnya, karena kita harus menganggap apa yang disampaikan coach itu emang penting dan harus kita dengarkan begitu. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentu kita harus belajar dari pengalaman ya, apalagi pengalaman yang sudah sebagai coach profesional begitu. Jadi kita bisa mendengar, mengamati, melihat cara coach-coach profesional itu melakukan coaching. Kemudian bisa kayak kita tiru, kita adopsi, bahkan kita kembangkan lebih ulang dengan cara latihan berulang kali bersama dengan rekan sejawat gitu Bu. Kemudian perasaan saya ketika di coaching sama Bu Lilis tadi, saya bisa nyaman begitu, nyaman menyampaikan apa yang menyampaikan unek-unek saya begitu. Kemudian Bu Lilis juga membuka pikiran saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mampu meningkatkan potensi saya begitu. Jadi rencana-rencana yang akan saya susun begitu secara runtut dan sistematis begitu. Jadi seneng lah bisa saling diskusi berkaitan hal seperti ini. Gitu Bu Lilis. Iya, terima kasih Bu Rizka atas refleksinya.